Gimana, Pak Sukoco? Gimana kabarnya? Baik, Sudah lama sampai. sudah lumayan lama di sini. Akhirnya datang juga Anda ke rumah saya. Pastinya saya datang. Gimana? Apa kurang puas dengan perdebatan kita tadi siang di bawah pohon besar itu? Tentunya saya tidak puas. Saya tidak terima kamu mempermalukan saya depan orang lain. Saya nggak mempermalukan, ya. Di sini saya memberitahu kepada warga bahwa tidak perlu memberikan sesajen-sesajen yang hal-hal yang tidak masuk di akal kepada pohon itu. Jika tidak seperti itu ritualnya, para warga di situ akan diganggu oleh penunggu. Nggak ada, ya. Kalau tidak memberikan sesajen di situ, warga akan gagal panen. Tidak memberi sajian di situ, pengarahan Anda itu menyesatkan. Makanya saya tegur Anda. Saya tegur di depan warga. Ya. Kamu sudah mempermalukan saya depan orang lain. Depan orang banyak. Saya nggak mempermalukan. Niatnya tidak ada niat saya untuk mempermalukan. Itu wilayah saya. Ya, wilayah saya ada orang yang harus duduk di depan pohon memohon agar panennya tidak gagal. Mana ada kayak gitu? Sudah terbukti. Terbukti nggak ada yang terbukti. Ya, semua itu datangnya dari Allah. Tidak terbukti, buktinya sudah banyak. Apanya yang Jadi terbukti? kamu sudah mempermalukan saya. Anda yang merasakan mempermalukan. Anda ingin mengajak warga, menjadi orang sesat. Ya, mengajak warga sesat, terus menyembah-nyembah pohon. Itu apa maksudnya? Ya jelas saya nggak mungkin diam. Anda itu diundang oleh warga untuk membersihkan pohon itu. Ya. Kamu sudah mempermalukan saya depan orang banyak. Dan semua rencana saya sudah bubar oleh kamu. Ya. Anda nyuruh mereka beli minyak untuk dioleskan di pohon besar itu. Ya, memang benar. Itu karena untuk persembahan pohon itu. Nah, di sini sudah kelihatan jelas. Anda diundang untuk mengusir apa yang ada di pohon itu. Bukan untuk mengajak mereka sesat. Pohon itu tidak bisa diusir. Siapa bilang tidak bisa diusir? Itu akal-akalan Anda saja. Saya sudah yakin Anda pasti datang ke rumah saya. Karena saya lihat Anda memang tidak terima dengan perdebatan tadi siang. Saya tidak terima. Karena kamu sudah mempermalukan saya depan orang banyak. Yang mempermalukan diri Anda itu adalah Anda sendiri. Apa maksudnya? Anda minta mahar dari orang-orang di kampung, warga-warga itu, untuk beli minyak, untuk agar panen rame, nanam apa-apa aja panen. Pohon itu ada penunggunya. Apa penunggunya? Sajian pada warga agar penunggu pohon tidak mengganggu mereka. Apa? Jenis apa makhluknya yang menunggu pohon itu? Jenis apa jinnya? Jenis apa makhluknya? Kok penunggu itu bodoh sekali? Mau menunggu atau diam di pohon? Kenapa dia nggak diam di rumah, di gedung, atau di hotel, lebih enak tidur? Sepertinya kamu tidak tahu hal-hal mistis. Bukan saya nggak tahu hal-hal mistis. Ya. Kalau kamu tahu hal mistis, pasti kamu ikut percaya. Saya percaya. Saya percaya hal-hal mistis. Ya. Nggak mungkin juga saya nggak percaya. Saya percaya, tapi nggak mungkin kayak gitu juga. Naburin kembang di pohon itu, udah itu ngolesin minyak-minyak. Kalau memang niat Anda membantu, nggak perlu minta mahar dari warga-warga itu. Saya tidak meminta mahar. Saya hanya meminta uang untuk membelikan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh penunggu. Memangnya minta apa penunggu itu? Dia meminta sajian segala macam. Terus? Saya turuti oleh permintaan penunggu pohon itu. Bagaimana kalau kita ini? Kalau Anda bilang kalau tidak diberikan sajian atau diolesi minyak pohon itu, dia akan memberikan dampak buruk pada lingkungan itu. Ya. Bagaimana kalau saya melarang mereka? Kita mau lihat berapa hari? Kau tetap melarangnya. Ya, Anda ini sudah niatnya nipu.
selidiki, ya. Anda ini sudah niatnya nipu, seolah-olah pohon itu ada penunggunya, seolah-olah pohon itu yang membuat panen gagal, seolah-olah pohon itu yang membuat orang-orang di sekitaran situ tidak nyaman. Memang benar saya tujuannya untuk menipu. Jadi urusan kamu apa? Ya ini di Kamu sudah wilayah mempermalukan saya. kamu. Wilayah saya, ya wajar sajalah. Saya mendengar ada rame-rame di sana, katanya ada pohon besar harus dikasih ritual-ritual apa, katanya di situ ada dukun. Ya saya datangi tadi siang. Ternyata ada Anda di sini, di bawah pohon itu, dan warga-warga. Jelas warga manggil saya juga lah. Kamu sudah menggagalkan semua. Saya menyelamatkan warga dari kesesatan dukun seperti Anda ini, ya. Bukan saya mempermalukan Anda. Ya, ada kata-kata sesat. Yang mempermalukan Anda itu adalah diri Anda sendiri. Ya. Allah. Subhanallah. La ilaha illallah. Kamu sudah membuat kesabaran saya habis. Allah. Apa? Mau Anda menegangkan semua otot Anda untuk menyerang saya tidak peduli. Saya kan sudah tegaskan kepada Anda. Saya bisa aja tadi berdebat lebih lama dengan Anda di sana. Cuman karena saya menghargai Anda. Saya nggak mau orang-orang di sekitaran saya sesat gara-gara Anda. Mau Anda apa? Cara seperti apa? Saya melihat, saya biarkan Anda menyesatkan orang. Seperti itu. Mau Anda seperti itu? Orang diajak nyembah pohon. Ayo, kita dulumu. Oh, sampai ngomong. Saya sudah bilang, mau Anda menegangkan otot Anda menyerang saya, nggak mempan dengan saya. Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allah. Subhanallah. Saya sudah tahu niat busuk Anda itu. Semua warga di situ mau Anda ajak untuk menyembah pohon. Dan di situ Anda mengambil keuntungan dari ritual-ritual itu. Akal-akalan seperti dukun seperti itu saya sudah hafal. Makanya saya hadir tadi siang. Kamu sudah tahu semua niat-niat saya. Terpaksa. Saya akan musnahkan kaum ini. Allah. 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 Ngapa? Capek? Saya sudah bilang kepada Anda, mau Anda tegangkan semua otot Anda. Saya sudah tahu Anda ini cuma penipu. Pakai acara bilang saya nggak ngerti hal-hal gaib, maksud Anda apa? Memang saya menahan rasa sabar saya dari tadi siang. Itu bukan urusan kamu.
Lihat saja besok pohon itu, saya suruh nebang. Kamu tidak akan mampu untuk melawan saya malam ini saja. Kamu tidak akan mampu. Kenapa tidak mampu? Orang pohon itu dapat orang nanam, bukan tumbuh sendiri. Terus Anda mau bilang di situ ada penunggu. Kalau tidak diberi minyak, dia akan membuat warga tidak tenang. Gagal panen ini ya. Omongan apa Anda itu? Langsung ngerti kamu. Allah Akbar. Allah Allah Allah. Kalau mau dapat uang kerja, banyak kerjaan di sini. Mau jadi kuli bangunan ada, mau ikut tukang-tukang ada, Itu salah satu pekerjaan saya. mau garap sawah ada, tergantung semua kemauan. Tapi Anda kan mau cari yang instan, dapat uang tanpa harus kerja susah, dengan cara menipu seperti itu. Bismillah. Udahlah, Ki Cokro. Anda sudahi aja penipuan Anda. Anda ini saya tahu orang-orang seperti Anda ini dari kampung ke kampung, pindah ke pindah. Nanti Anda bilang ada harta karun, uang gaib, warisan simbah, tapi harus menggunakan mahar. Saya sudah hafal dengan orang-orang seperti itu. Tapi kemampuan tidak ada. Ini orang-orang males ini, sahabat-sahabat semua. Ini biasanya rombongannya banyak orang-orang seperti ini. Tapi tadi siang dia sendiri. Allah. 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 Memang orang-orang seperti ini harus kasih paket lengkap saja, biar dia rasakan. Kalau tidak dikasih paket lengkap, dia akan nipu lagi, pindah lagi, pindah lagi. Pakai lengkap seperti apa kamu? A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru hasmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Sudah berapa lama Anda melakukan praktek-praktek seperti ini? Saya bertanya dengan Anda. Sudah berapa lama? Kebetulan sekali Anda melakukan praktek seperti ini dekat dengan tempat tinggal saya, sehingga saya bisa tahu kebusukan orang-orang seperti Anda ini.
Orang-orang seperti ini nih lucu, sahabat-sahabat semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allah. 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 Saya butakan saja orangnya. Allah. Saya musnahkan semua keilmuannya ini. Bismillah. Allahumma salli. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu. Allah. Saya lumpuhkan kakinya, sahabat-sahabat semua. Bismillah. Sekunci tubuhnya ini. Bismillah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saya minta Anda pergi dari rumah saya. Dan jangan pernah Anda kembali ke pohon besar itu lagi. Lebih baik Anda pergi dari rumah, dari daerah saya. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabat semua. Jadi saya tadi siang itu mau lab, namun cuacanya yang tidak mendukung, sahabat-sahabat semua, sehingga saya tidak bisa lab. Jadi tadi siang itu ada kejadian yang sangat di luar dugaan saya, dan juga ada kejadian itu sih sangat lucu kalau menurut saya. Jadi di ujung tempat saya tinggal ini, atau di wilayah saya ini, di kampung saya ini, itu ada pohon yang sangat besar sekali. Itu milik warga. Jadi datanglah seorang dukun, Ki orang ini tadi, ya, Ki Sukoco ini. Nah, jadi dia melakukan ritual lah di situ. Ya. Terus datang lagi warga. Jadi sebenarnya kalau informasinya itu ada warga yang mengundang dia, karena di lereng itu, di tanahnya miring seperti ini, ada pohon besar, di bawahnya sawah. Jadi dia, orang-orang yang menanam padi di situ itu gagal panen semua. Nah, akhirnya manggillah Ki Sukoco itu untuk mengusir atau apalah intinya itu. Nah, tiba-tiba mereka itu diajak untuk duduk di lingkaran gitu. Nah, ada salah satu yang menanam padi atau yang mengerjakan sawah di sana itu memanggil saya, "Nah, Rajo, di sana ada seorang dukun ngajak nyembah-nyembah pohon agar tidak gagal panen," seperti itu. Nah, akhirnya saya datang ke sana, saya lihat kan. Ternyata benar, ya. Habis dia ritual seperti itu, dia bilang pohon ini harus diberikan minyak. Kalau tidak diberi minyak akan selalu gagal panen dan warga tidak tenang. Nah, disitulah saya debat dengan si dukun ini. Ya, karena orang rame, saya takut dukun ini dihajar oleh ini, ujung-ujungnya nanti kekerasan. Sehingga saya bilang sama dukun, kalau Anda tidak terima dengan perdebatan ini, saya tunggu Anda nanti malam di rumah saya. Akhirnya dia datang.
Nggak ada sahabat-sahabat semua ya, pohon besar harus diritual ini itu nggak ada. Gagal panen itu bisa jadi memang rezekinya nggak ada, atau cara merawat padinya kurang pas, ya. Jadi semua itu nggak ada yang namanya pohon besar harus ritual. Yang anehnya itu ujung-ujungnya beli minyak segini, sahabat-sahabat semua, untuk ngolesin di pohon itu maharnya sangat besar sekali, ya. Nah, sudah jelas itu. Itu sudah banyak zaman-zaman sekarang ini yang beredar hal-hal seperti itu. Oke, sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan kita tidak tertipu oleh perbuatan dukun-dukun seperti itu. Contohnya hal-hal yang uang gaib, warisan simbah itu jangan pernah percaya. Uang barokah, ya, jangan percaya sahabat-sahabat semua, nggak ada itu, ya. Lebih baik sahabat-sahabat semua bekerja yang rajin, diiringi dengan doa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rezeki itu akan menempel pada sahabat-sahabat semua, ya. Yang tadinya rezekinya itu cuma 100.000, setelah berusaha ini bisa jadi 200.000, kayak gitu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk para sahabat yang baru hadir di channel Radio Official, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Mungkin hanya itu saja. Saya Heri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.